Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Prayoga dari SMK 69 Jakarta, jurusan Mekatronika. Di sini saya akan menjelaskan 10 cara celah masuk ke setan. Sebelumnya, perlu diketahui ya teman-teman, setan itu adalah makhluk penggoda yang tugasnya menggoda manusia agar mereka melakukan dosa dan akhirnya masuk neraka. Oke, kita pertama ke latar belakang terlebih dahulu. Syekh Said Hawa menjelaskan bahwa hati itu seperti benteng. Kalau diri kita ibaratkan sebuah kerajaan yang terdiri dari berbagai macam bagian organ tubuh, mulai dari pikiran sampai anggota tubuh kaki dan tangan. Maka, hati adalah benteng tersebut, sehingga setan akan mencari celah bagaimana menembus benteng itu, agar bisa menguasai satu kerajaan. Jadi ibaratnya, hati itu benteng, dan setan adalah musuh yang sedang mencari jalan untuk menembus benteng tersebut. Hati adalah sistem yang menggerakkan seluruh pola gerak dan tingkah laku manusia. Bila yang terpola di dalam hati adalah hal-hal buruk, maka si empunya hati akan menjadi orang jahat. Begitu pula sebaliknya. Jika yang terlintas ada dalam hati baik, maka si empunya hati akan menjadi baik pula. Semua perbuatan manusia yang baik maupun buruk adalah berawal dari hati. Syekh Said Hawa dan para ulama menjelaskan, ada banyak sekali celah syaitan untuk masuk ke dalam hati manusia. Oke, yang pertama, ada marah nih teman-teman. Marah adalah pintu paling rentan masuk ke syaitan. Ketika kita marah, kita menjadi lupa diri, mengucapkan kalimat-kalimat tercela, menghina, dan mengutuk. Gara-gara marah bisa membuka celah untuk syaitan masuk ke dalam diri kita. Sekarang ini, varian marah bisa lebih luas lagi. Ada yang mengekspresikan menjadi bentuk yang menyeramkan, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Inilah dahsyatnya syaitan ketika sudah masuk ke dalam tubuh manusia melalui pintu marah. Pada saat seorang sahabat mendatangi Rasulullah dan meminta nasihat, dan Rasulullah bersabda, "Jangan marah," sampai mengingatkan berkali-kali bahwa marah itu bahaya. Cara kita untuk mengendalikan marah dengan cara zikrullah. Nah teman-teman, sebelumnya Rasulullah bersabda, janganlah marah. Tahu nggak sih hadisnya? Rasulullah bersabda, la taqdob walakal jannah. Tahu nggak teman-teman artinya? Artinya adalah janganlah kamu marah, sesungguhnya bagimu surga. Jadi Rasulullah sangat mewanti-wanti kita untuk jangan terpancing amarah yang dibuat oleh setan itu sendiri teman-teman. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua nih ada hawa nafsu. Jangan masuknya setan ke dalam hati manusia. Yang kedua adalah hawa nafsu alias syahwat, terutama nafsu yang berhubungan dengan biologis. Itulah kenapa agama Islam mensyariatkan pernikahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri-ciri orang beriman adalah orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka. Setan akan menyuruh mereka untuk melakukan perilaku yang tidak pantas. Banyak kejadian di luar sana yang mendapatkan pelecehan seksual dari orang terdekat maupun orang lain karena mereka tidak bisa mengendalikan kebutuhan biologisnya. Padahal Allah sudah mensyariatkan mereka untuk menikah. Dan menikah itu termasuk ibadah yang sangat besar pahala di sisi Allah. Dan tahu gak sih teman-teman, menikah itu adalah ibadah yang sangat dibenci oleh setan. Karena semua hal-hal baik yang dilakukan dalam pernikahan tersebut sangat besar pahalanya di sisi Allah. Oke, kita lanjut yang ketiga, iri dan dengki. Sebelumnya teman-teman, kita perlu tahu dulu nih definisi iri dan dengki. Iri yaitu menginginkan atau mencintai sesuatu yang ada pada orang lain, sehingga kita melupakan kebaikan yang ada pada diri kita. Sedangkan dengki yaitu dimana kita menginginkan dan mencintai sesuatu yang ada pada diri orang lain, lalu kita berharap orang itu akan kehilangan yang apa dimilikinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, keinginanmu terhadap sesuatu seringkali membuat engkau merasa buta dan tuli. Setan berusaha mencari celah untuk masuk ke dalam hati manusia, untuk mengendalikan perbuatan manusia. Apabila keinginan yang berlebihan dan iri bisa menjadi dengki, masuklah setan menggelapkan pikiran kita dan muncullah niat-niat buruk. Tapi tahu nggak sih teman-teman, terdapat iri yang diperbolehkan. Apa itu? Kita iri kepada seorang yang lebih dekat dengan Allah. Kita iri dengan seseorang yang lebih sering beribadah, yang lebih sering mengingat Allah, yang lebih sering untuk mengucapkan zikrullah dan ingat Allah dimanapun.
Jadi iri tersebut bisa kita gunakan untuk memotivasi diri kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah, teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang keempat adalah terlalu kenyang. Contoh, ketika kita berbuka puasa, kita ingin sekali banyak makanan sehingga kita makan terlalu kenyang. Akhirnya masuk ke setan dengan banyak makan itu ke dalam perut kita, lalu mempengaruhi kita menjadi gampang ngantuk dan lemah beribadah karena setan sendiri telah menguasai kita ketika kenyangan. Yang kedua, ada hilang rasa kasih sayang atau empati kepada orang lain. Yang ketiga, kalau mendengarkan nasihat, dia jadi tidak terkesan atau tidak tergerak hatinya. Lalu ada yang keempat, karena kekenyangan kita juga bisa menyebabkan banyak suka penyakit. Jadi teman-teman, makanlah secukupnya dan berbuat apapun yang secukupnya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Oke, kita lanjut yang kelima, suka berhias berlebihan. Baik berhubungan dengan perabotan, rumah, kendaraan, pakaian. Apabila kita suka pamer dengan apa yang dimiliki lalu menghias dengan secara berlebihan, maka kita cenderung akan dikuasai setan. Setan itu membisikkan kepada kita untuk menjadi takjub kepada diri sendiri. Yang dilarang itu berlebihan bisa menciptakan sombong. Nah teman-teman, bagi yang suka berlebihan, hentikanlah sekarang, karena berlebihan itu tidak baik dan dapat memicu sombong. Sombong itu adalah sifat yang dilarang oleh Allah, karena sebenarnya kita adalah hamba Allah yang lemah dan kita membutuhkan Allah sebagai pelindung kita. Oke, kita lanjut yang keenam. Yang keenam, tergesa-gesa dan tidak teliti dalam suatu urusan. Nabi Muhammad bersabda, tergesa-gesa itu sumbernya setan, sedangkan berhati-hati dan tenang itu dari Allah. Manusia itu suka sekali tergesa-gesa sampai Allah melarang Nabi Muhammad untuk tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran. Perbedaan tergesa-gesa dan melakukan sesuatu dengan cepat itu berbeda. Tergesa-gesa itu tanpa perhitungan, sedangkan bukan dengan cepat itu dengan pertimbangan yang sudah matang. Oke, kita lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh itu ada harta benda. Kita boleh memilikinya, tetapi kita tidak boleh mencintainya. Ingat ya teman-teman, kita boleh memilikinya, tetapi kita tidak boleh mencintainya. Memiliki dan mencintai adalah dua hal yang berbeda teman-teman. Jadi jangan disamakan ya. Terlalu mencintai harta juga bisa membuat kita menjadi pelit sehingga kurangnya bersedekah, kurangnya beramal karena menyimpan harta. Sebab itu, harta harus disimpan di tangan, bukan di hati. Tapi tahu gak sih teman-teman, orang yang bersedekah, orang yang suka memberi, Allah menjauhkannya dari bala. Karena setiap apa yang ia beri, itu berguna bagi orang lain. Dan orang lain tersebut mendoakan untuk kebaikan orang yang memberi. Jadi ada peribahasa, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Jadi artinya itu lebih baik memberi daripada meminta. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 8. Terlalu fanatik dalam kelompok. Mengidolakan sesuatu sampai fanatik juga tidak baik, karena hal tersebut mencerminkan diri kita sesuai apa yang kita idolakan tersebut. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mempunyai idola, itu tidak masalah, asalkan tidak terlalu fanatik dan tidak berlebihan. Karena teman-teman, sebenarnya contoh kita atau suri tauladan kita yang baik adalah Rasulullah. Karena Rasulullah memiliki julukan uswatun hasanah, yang artinya suri tauladan yang baik. Jadi sebaiknya kita mengandalkan Rasulullah dalam hal apapun, karena Rasulullah merupakan manusia mulia yang bahkan kata-katanya itu mengandung manfaat untuk orang lain. Oke, kita lanjut nomor 9, yaitu ada kebodohan. Orang yang bodoh atau tidak punya ilmu cenderung melakukan kesalahan dan dia mempertahankan kesalahannya. Apalagi orang bodoh ini melakukan sesuatu di bukan bidangnya, ini sangatlah berbahaya. Dia bukan hanya mengundang setan untuk menguasai dirinya, tetapi dia juga membuka celah setan untuk menguasai banyak orang. Makanya ketika orang yang tidak punya ilmu berbicara mengenai agama lalu mengeluarkan fatwa sesuka dia, senyamannya dia, lalu fatwa itu menyesatkan banyak orang, maka itu hal yang paling berbahaya karena masuk ke setan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Solusinya bagaimana? Kita harus belajar. Lebih baik
Kita tidak berbicara kecuali apa yang kita mengerti dan kita benar tahu. Oke, lanjut nomor 10. Nah, teman-teman, ini ada penggalan ayat yang kalian bisa baca sendiri, yang artinya itu adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing orang lain. Apakah di antara kamu ada yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Prasangka itu seringkali menjadi jalan masuk ke setan untuk membisikkan hal-hal yang buruk di dalam pikiran hati kita. Jangan menyimpulkan sesuatu yang belum jelas. Cari kebenarannya terlebih dahulu, sehingga kita tidak terjebak kepada prasangka buruk. Solusinya cari dulu kebenarannya dengan cara lebih kritis. Milikilah kemampuan atau berpikir secara analisis supaya kita menganalisis informasi. Nah, teman-teman, suuzon ini kita tidak hanya lakukan kepada manusia saja, tapi terkadang tanpa sadar kita sudah bersuuzon dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Contohnya, semisal doa kita berbeda dengan harapan kita. Harapan kita berbeda dengan doa apa yang kita panjatkan. Lalu kita berkata, ya Allah, kenapa begini? Padahal saya memintanya begini. Sebenarnya kita tidak boleh gitu, teman-teman. Kita harus berhusnuzon alias berprasangka baik kepada Allah. Kita sebagai hamba harusnya tetap berprasangka baik, karena Allah adalah sebaik-baiknya penyusun rencana. Rencana yang kita pikirkan belum tentu sebaik rencananya Allah. Jadi kita harus berusaha dan memberikan hasilnya kepada Allah, teman-teman. Sepertinya cukup segitu dulu pelajaran yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.